Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bagi semua jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming, kita akan mulai ibadah live streaming hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur sebab besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru. Tangan-Mu yang berkuasa terus memimpin kami, menopang kami. Berkat Tuhan dicurahkan hari ini atas kami. Kami akan awali ibadah kami dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karunia-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dalam hidup kami. Dan kami percaya juga kami semua berkemenangan dalam nama Yesus. Dan kami mau bersorak meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan bersama, katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi dalam hidupku. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan
kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah iman kami tetap teguh dan percaya akan setiap janji firman-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kami, hidup kami dipenuhi firman-Mu, dan kami semua melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, selamat pagi, ada sukacita, dan biarlah kita tetap tidak kehilangan sukacita kita. Karena kita tahu bahwa semua ini terjadi karena ulah si iblis. Dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Mungkin banyak orang tidak terlalu menyebutkan bahwa ini adalah pekerjaan si jahat. Mungkin mereka lebih fokus ke arah bagaimana supaya mengantisipasi ini dengan cara ini, itu, dan seterusnya. Memang kita harus juga mau mengikuti apa yang merupakan ya arahan dari pemerintah, himbauan dan sebagainya. Akan tetapi terlebih dari semua itu, kita tahu bahwa semaksimal apapun usaha manusia, tetap tidak akan bisa menanggulangi. Karena ini pekerjaan si jahat. Itulah sebabnya saat ini mari kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya Dia satu-satunya penolong, satu-satunya sumber pengharapan kita. Dan Yesus satu-satunya juru selamat bagi kita semuanya. Kita sudah belajar seperti juga dicantumkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dan ke-9, bagaimana musuh itu, yaitu iblis itu, seperti singa yang mengaum-aum, terus berusaha mencari orang yang dapat dibinasakannya. Nah, oleh karena itu Tuhan menghendaki supaya kita sadar ini, berjaga-jaga, jangan lengah, dan jangan kita itu masa bodoh dalam hal ini. Karena dalang dari semuanya, dibalik semuanya adalah si jahat. Si jahat tidak suka kalau manusia hidup dalam keadaan yang baik. Sehat, tentram, aman, damai. Dia berusaha mengacau dengan berbagai macam cara. Baik itu melalui sakit penyakit, bencana-bencana, malapetaka, peperangan, dan sebagainya. Dia selalu berusaha mengacaukan semuanya. Tetapi kita mempunyai juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya pagi hari ini, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang ke-4, ayat yang ke-7 dan ke-8. Yang mengatakan demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Kita tidak boleh lengah dalam hal ini. Tuhan sudah katakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Berarti kita harus serius. Seperti saat ini kita sedang berada pada suatu situasi pertempuran. Kita tahu bahwa di dalam suatu pertempuran, maka masing-masing pihak akan selalu saling waspada. Supaya jangan sampai
mereka dalam tanda kutip kecolongan, yaitu musuh menyerang lebih dulu dan mengobrak-abrik pertahanan mereka. Itulah sebabnya mereka saling waspada, menyusun strategi sedemikian rupa, supaya mereka bisa mencapai apa yang disebut kemenangan, dan mereka tidak dikalahkan oleh musuh. Jelas sekali di sini dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Iblis bukan untuk cuma oh iya, ini pekerjaan iblis. Mungkin, ya enggak tahulah saya, barangkali iyalah. Atau ya barangkali tidak juga, saya enggak tahu. Tapi yang jelas mari kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Firman Allah tidak mengatakan demikian. Menghadapi wabah COVID-19 seperti ini, kita harus betul-betul melawan si iblis ini. Kita harus betul-betul agresif dalam hal ini, supaya dia tidak berhasil mengalahkan kita. Kita bisa bayangkan betapa iblis ini saat ini sepertinya mereka bersorak-sorai melihat korban-korban berjatuhan. Dan bukan cuma itu, berapa banyak orang yang imannya digoyahkan oleh ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Tapi mari sekarang kita berdiri teguh. Dan kita harus melawan iblis. Ini perintah. Dikatakan lawanlah iblis. Jangan kita tinggal diam. Justru mari gereja Tuhan saat ini kita menghadapi serangan iblis ini dengan kuasa Allah. Karena sebetulnya justru kita memiliki Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Yesus Tuhan kita berkuasa di atas segala-galanya. Kuasanya tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Iblis seolah-olah sementara waktu kelihatannya berhasil mempermain-mainkan dunia, manusia, dan sebagainya. Tapi ketika kita berdoa sungguh-sungguh, maka pekerjaan-pekerjaan iblis itu pasti akan dihancurkan. Karena Yesus Tuhan lebih berkuasa di atas segala-galanya. Sebabnya dikatakan di sini, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada jaminan di sini. Jadi bukan cuma lawanlah iblis. Lalu ya 50-50 lah. Kalau kebetulan beruntung ya kamu menang, iblis dikalahkan. Tapi kalau misalnya kurang beruntung, ya bisa saja mengalami kekalahan dan sebagainya. Oh tidak, sama sekali. Firman Allah menjamin di sini, ketika kita resist the devil, melawan iblis, dia akan lari daripadamu. Berarti kemenangan ada di pihak kita. Di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Urapan kuasa Roh Kudus turun atas kita semuanya. Dan kuasa inilah yang akan memporak-porandakan kerajaan iblis. Si jahat itu yang sudah mengobrak-abrik dunia ini. Coba kita lihat bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka berjatuhan, sakit, menderita, kehilangan keluarga, kehilangan damai sejahtera, dicengkeram oleh kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Termasuk juga tidak sedikit yang mengalami
goncangan secara ekonomi, secara finansial akibat dari ini. Yang biasanya bisa berdagang dengan baik, sekarang perdagangan menjadi terhambat karena situasi yang seperti ini. Nah, ini adalah ulah dan pekerjaan si jahat, yaitu iblis. Itulah sebabnya mari saat ini kita paham. Kita harus melawan, kita tidak boleh tinggal diam. Dan ya sambil berharap-harap cemas, kapan ya ini berlalu? Ya semoga segera berlalulah supaya semuanya kembali normal dan sebagainya. Saudara sekalian, keadaan normal ini itu tidak akan terjadi sementara manusia cuma pasrah nasib saja. Firman Tuhan katakan di sini, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi ini adalah perintah. Seperti kita adalah pasukan yang harus siap untuk maju berperang. Dan kita harus melawan iblis. Dan pastikan bahwa kita mengerti benar bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita itu jauh lebih berkuasa daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kelihatannya sekalipun iblis itu sepertinya berkuasa, tetapi Roh Kudus itu jauh di atas segalanya. Oleh karena itu mari kita terus-menerus agresif dalam hal ini. Kita lawan si iblis karena dikatakan dia akan lari daripadamu. Iblis pasti kalah. Iblis pasti kalah. Dia hanya penipu. Dia menipu seolah-olah dia berhasil, tetapi iblis pasti kalah. Di dalam nama Yesus pasti ada kemenangan. Oleh karena itu mari kita bertindak di dalam nama Yesus. Nah, sekarang kita bertindak bukan secara emosional, bukan gara-gara kita sudah kepepet, kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya sudah kita melawan, bukan. Tetapi Tuhan memberikan petunjuk di sini. Bagaimana supaya kita betul-betul bisa mendapatkan dan mencapai kemenangan itu. Dan mengalahkan si iblis ini. Ayat 7 mengatakan, yang pertama adalah, karena itu tunduklah kepada Allah. Nah, ini yang terutama. Sebab kekuatan kita bukanlah dari kemampuan kita sendiri. Kalau kita sendiri memang kita tidak mempunyai daya apa-apa. Dan tidak mungkin kita bisa melawan kuasa iblis itu. Tetapi ingat, kuasa Yesus itu tinggal dalam kehidupan kita. Dan kita lawan si iblis ini. Oleh karena itu setiap saat, setiap hari, kita berdoa secara agresif saat ini. Kita patahkan kuasa-kuasa kegelapan ini. Kita hancurkan pekerjaan iblis. Dan kita berdoa di dalam nama Yesus, virus-virus corona ini dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kita berdoa di dalam nama Yesus. Penyebaran-penyebaran ini stop dalam nama Yesus. Maka negeri ini dipulihkan kembali dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Nah, untuk itu kita harus betul-betul tunduk kepada Allah. Bukan pakai kemauan kita sendiri, tapi memakai kemauan Allah. Karena dia yang berkuasa, dia pencipta di atas segala-galanya. Dia Allah yang maha tinggi. Dia adalah El Shaddai, the Almighty God. Dia adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi, the Most High God.
Dia Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan kita harus betul-betul tunduk kepada Allah. Bagaimana tunduk kepada Allah? Tunduk ini berarti kita mau mengikuti tatanan, aturan yang Allah berikan. Kita mau sungguh-sungguh taat kepada Dia dalam segala hal. Taat tentunya kepada Allah melalui firman-Nya. Karena firman-Nya ini menyatakan kepada kita apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang Allah mau. Dalam segala aspek kehidupan kita, firman Allah ini mencantumkan hal-hal yang harus kita taati. Itulah yang disebut tunduk kepada Allah. Seringkali banyak di antara kita tahu mengenai tunduk kepada Allah, tapi hanya secara teoritis saja. Tunduk kepada Allah, memang saya ini tunduk, kalau tidak tunduk pada Allah memang tunduk pada siapa, dan seterusnya. Tapi mari kita betul-betul wujudkan ini, ketaatan kita. Baik di dalam aspek rohani, ataupun juga aspek jasmani. Di dalam aspek rohani, Tuhan menghendaki supaya kita terus meningkat secara rohani di dalam Dia. Kita terus supaya terjadi peningkatan, suatu pertumbuhan, pertambahan, maka diperlukan nutrisi. Seorang anak yang diharapkan meningkat, bertumbuh, harus mendapatkan cukup nutrisi supaya dia bisa mendapatkan pertumbuhan yang baik. Nah, secara rohani nutrisi kita adalah firman Allah. Mari kita isi terus dengan firman Allah. Sementara kita mungkin saat ini ya tidak terlalu bisa banyak beraktivitas di luar. Kita beraktivitas di rumah. Mari kita lebih banyak mengisi rohani kita dengan nutrisi-nutrisi rohani, yaitu firman Allah ini. Bukannya kita mengisi kehidupan kita dengan lebih banyak melalui media sosial dan sebagainya yang berisikan, ini lihat semakin meningkat perkembangannya, ini semakin mengerikan, itu meninggal, ini begini, begitu dan seterusnya. Semakin kita menjadi bimbang, takut. Ketika kita diisi terus oleh hal-hal yang negatif, yang menakutkan dan sebagainya, maka itu akan semakin memperlemah iman kita. Dan kita akan semakin kehilangan nutrisi sorgawi yang ada dalam firman Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita diisi oleh firman Allah, maka rohani kita akan semakin meningkat, semakin sehat, dan kita tidak akan gampang digoyahkan oleh apapun. Iman kita akan betul-betul berdiri teguh atas dasar firman-Nya. Nah, tunduk kepada Allah artinya dalam segala aspek kita harus mau dan bisa mengikuti apa yang Allah mau. Kehendak Allah melalui firman-Nya. Mari kita isi kehidupan kita dengan firman Allah. Sementara saudara berada di rumah masing-masing, isi dengan firman Allah. Renungkan firman Allah. Dan kemudian bertindak sesuai dengan firman Allah. Karena iman kita itu sumbernya adalah dari firman ini. Firman Allah ini yang membuat iman itu bertumbuh. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Dan secara jasmani kita juga harus tunduk kepada Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita, ya antara lain secara jasmani kita butuh makan, minum, dan sebagainya. Antara lain di dalam hal makanan,
kita juga harus mau tunduk kepada Allah. Apa yang Allah mau. Dan sekarang pengetahuan tentang hal makan dan makanan ini, nutrisi dan sebagainya, itu sudah begitu berkembang. Penelitian-penelitian dilakukan mengenai segi nutrisi, kesehatan, dan sebagainya dalam makanan-makanan ini. Mari kita mau tunduk kepada Allah. Jangan kita masa bodoh, pokok apa yang bisa dimakan kita makan. Karena tidak semua itu memang berguna untuk kita. Dan Allah menciptakan, itu tidak semuanya itu untuk dimakan. Tapi Allah menciptakan dengan suatu tujuan masing-masing. Nah, oleh karena itu, mari saat ini kita mau tunduk kepada Allah. Contohnya misalnya, hewan berkaki 4 yang disebut sapi. Memang didesain oleh Allah dan disediakan oleh Allah untuk dikonsumsi manusia. Itulah sebabnya Allah sampai menciptakan hewan ini mempunyai 4 perut yang disebut ruminansia ini. Berarti itu adalah 4 filter supaya daging yang ada itu betul-betul berprotein. Dan itu yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi kita seringkali ceroboh dalam hal ini, masa bodoh. Wah, ini perutnya sapi kan enak ini, jeroannya ini enak ini. Nah, kemudian itu dimasak. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masakan dengan bumbu yang memadai bisa membuat perut sapi, babatnya lah, dan sebagainya, limpanya lah, dan seterusnya. Jeroan ini menjadi lezat. Tetapi yang disebut jeroan ini sebetulnya adalah perut yang merupakan filter, bukan untuk dikonsumsi. Bagian yang dikonsumsi itu adalah dagingnya saja. Nah, kalau kita tidak mau tunduk kepada Allah, lalu gimana? Sebabnya tidak sedikit mereka yang mengalami problem di bagian tubuhnya karena makanan-makanan yang salah ini. Semua sudah tahu bahwa jeroan ini akan menyebabkan berbagai macam problem, baik itu di sendi-sendi tubuh manusia dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh dikatakan tunduk kepada Allah. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, yang kedua di sini, mendekatlah kepada Allah. Selain tunduk, maka kita bisa menang atas kuasa kegelapan ini, atas si jahat ini, dengan mendekat kepada Allah. Justru dalam kondisi seperti ini, mungkin aktivitas kita agak terbatas dan kita dibatasi di rumah. Justru ini kesempatan untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan, baik di dalam doa, di dalam hadirat Tuhan. Bukannya kita malah lebih sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan ulah dari si jahat ini. Memang ini betul-betul sesuatu yang merupakan wabah yang bisa dikatakan menakutkan. Tetapi Tuhan Yesus kita itu berkuasa di atas segala-galanya. Dia menghendaki supaya kita ini selalu hidup berkemenangan. Justru dalam situasi seperti ini, seperti firman Tuhan katakan, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, melekat kepada Dia,
Maka lihat, kuasa Allah akan bekerja. Saudara akan melihat perkara-perkara ajaib yang mungkin tidak terpikirkan. Tidak mustahil dalam sekejap virus ini musnah dan wabah ini berhenti. Mungkin secara logika ada orang mengatakan, wah kayaknya tidak mungkin. Itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan dan seterusnya. Jangan lupa Allah itu berkuasa. Dia sanggup melakukan apa saja yang bahkan logika manusia tidak bisa menjangkaunya. Dia Allah yang supranatural. Yang penting kita tidak mikir semuanya itu, yang penting mendekat kepada Allah. Kita lebih mikirkan kepada yang lain-lain, teknik, strategi dan sebagainya, tapi mendekat kepada Allah kita abaikan. Padahal ini adalah instruksi Tuhan, ini adalah sumber kemenangan kita. Oleh karena itu mari saat ini kita sungguh-sungguh jangan abaikan hal ini. Lawanlah si iblis, maka dia pasti akan lari. Dan kita akan berkemenangan, dia pasti akan dikalahkan. Iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Tetapi kita harus sungguh-sungguh mengikuti instruksi Tuhan, tunduk kepada Allah, dan sungguh-sungguh mendekat kepada Dia. Maka kita akan melihat kemenangan besar terjadi. Bangsa dan negara ini akan dipulihkan, dan berkat Allah akan dilimpahkan atas negeri ini. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biar setiap orang yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti melalui live streaming dimanapun juga Tuhan, sepanjang hari ini diberkati berkelimpahan. Tuhan memberikan keberhasilan, dijauhkan dari segala gangguan penyakit apapun, dijauhkan dari segala malapetaka apapun. Kuasa darah Yesus akan melindungi. Dan saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, virus-virus corona ini, dengan kuasa sorgawi, di dalam nama Yesus kami hancurkan. Dan penyebaran-penyebaran ini berhenti dalam nama Yesus. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Engkau berkuasa di atas segala-galanya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan saat ini dalam nama Yesus, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan melindungi setiap keluarga yang percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.